Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmajuwita dan kali ini saya akan menjelaskan tentang program dari implementasi algoritma Euclidean. Sebelum itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma yang digunakan untuk mencari pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan bulat. Nah, di sini terdapat contohnya. Jika diketahui bilangan M sama dengan 80 dan N sama dengan 12 dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N, maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB-nya adalah 4. Kemudian persoalan yang harus dibicarakan yaitu membuat kode program algoritma Euclidean untuk menentukan pembagi bersama terbesar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, M harus lebih dari N. Jika dalam inputan M kurang dari N, maka nilai M ditukar dengan N. Ketentuan selanjutnya yaitu bilangan yang digunakan adalah bilangan bulat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++, menggunakan aplikasi CodeBlocks. Seperti biasa, pertama ini adalah header dari bahasa pemrograman C++. Kemudian kita mendeklarasikan dulu atau mendefinisikan variabel M, N, R, dan juga X menggunakan tipe data integer. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu membuat tampilan output pada layar dengan kalimat program algoritma Euclidean menghitung nilai PBB. Kemudian membuat output lagi, tampilan output, masukkan nilai M, yang kemudian user akan dapat memasukkan atau menginput nilai pada variabel M. Selanjutnya, membuat output, tampilan output, masukkan nilai N, kemudian user juga dapat memasukkan atau menginputkan nilai ke dalam N. Selanjutnya, kita membuat kondisi jika M kurang dari N. Pada ketentuannya, jika M kurang dari N atau tidak memenuhi syarat, maka nilai variabel M harus ditukar dengan N. Caranya adalah dengan menambahkan variabel X. Jadi pada kondisi M kurang dari N, X sama dengan M sama dengan N, dan juga N sama dengan X. Maka nilai M akan bertukar dengan nilai N. Pada langkah selanjutnya, kita akan mendefinisikan variabel R menggunakan R sama dengan M modulus N, atau R merupakan hasil bagi dari M dan juga N. Kemudian pada baris selanjutnya, yaitu tampilan output M dibagi N sama dengan M per N, atau yang kita sebut R, sisa R. Nah, apabila masih belum ditemukan hasil dengan syarat R tidak sama dengan 0, maka M sama dengan N sama dengan R, dan R sama dengan M modulus N. Kemudian akan keluar tampilan output kembali, M dibagi N sama dengan M per N, sisa R. Jika kondisi sudah terpenuhi, maka akan muncul output, yaitu PBB nilai M dan N adalah N. Baik. Itu merupakan penjelasan dari kode program algoritma Euclidean menghitung nilai PBB.
Baik, sekarang kita akan mencoba menjalankan kode program yang telah kita buat sebelumnya. Kita jalankan build and run. Kita mencoba memasukkan nilai M dan N sama dengan yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu nilai M-nya adalah 80 dan juga nilai N-nya adalah 12. Kita coba, tadi hasilnya adalah 4. Apakah pada program kali ini akan menghasilkan nilai 4? Kita coba. Baik. Ternyata hasilnya sama dengan hasil perhitungan manual tanpa program, yaitu PBB nilai M dan N adalah 4. Berikut adalah langkah-langkah menghitungnya. 80 dibagi 12 sama dengan 6, sisa 8, dan sisa 4. Nah, hasil pembagian sebelum sisa 0, yaitu 4 adalah hasil PBB dari kedua nilai. Jadi PBB nilai M dan N adalah 4. Program ini berarti sudah bisa dijalankan dan juga bisa menghasilkan nilai PBB yang tepat. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai M yang lebih kecil dari N. Karena tadi ketentuannya jika M kurang dari N, maka nilai M harus ditukar dengan nilai N, sehingga akan tetap menghasilkan PBB yang sama. Kita coba pada pemrograman kali ini. Tadi kita menggunakan M-nya 80, N-nya 12. Kita balik sekarang agar kondisi M-nya lebih kecil dari N. Ini kita masukkan 12. N-nya kita masukkan 80. Apakah akan menghasilkan PBB sama dengan 4 seperti yang sudah kita hitung sebelumnya? Kita run. Ya, ini hasilnya sama. PBB nilai M dan N adalah 4. Jadi program ini sudah benar dan bisa menukar nilai M dan N jika kondisi M kurang dari N. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan program relatif prima. Jadi pada video kali ini saya gabung penjelasan program relatif prima dengan program Euklidian karena memiliki keterkaitan. Kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi dua buah bilangan bulat M dan N dikatakan relatif prima jika mempunyai PBB sama dengan 1. Nah, sekarang tugas atau latihannya yaitu buatlah kode program algoritma relatif prima untuk menentukan apakah dua bilangan bulat merupakan relatif prima dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika M lebih dari N. Jika dalam inputan M kurang dari N, maka nilai M harus ditukar dengan N. Ketentuan yang kedua yaitu bilangan yang digunakan adalah bilangan bulat. Jadi sebenarnya untuk pemrogramannya sama dengan pemrograman untuk mencari PBB menggunakan algoritma Euklidian, karena memang program relatif prima ini awalnya kita harus mencari PBB terlebih dahulu, kemudian kita harus menentukan jika PBB dari kedua bilangan tersebut sama dengan 1, maka kedua bilangan tersebut dinyatakan sebagai relatif prima. Tetapi jika hasilnya tidak sama dengan 1, maka dinyatakan bukan relatif prima. Jadi pemrogramannya untuk kode programnya awalnya sama dengan kode program untuk mencari PBB. Mendeklarasikan M, N, R, X menggunakan kode program integer, kemudian cout
atau tampilan output-nya kita ganti dengan program relatif prima, kemudian memasukkan nilai M, kemudian output lagi masukkan nilai N, yang bisa user menginputkan nilai dari M dan juga N. Kemudian memasukkan kondisi, jika M kurang dari N, maka nilai M harus ditukar dengan N. Cara menukarnya yaitu dengan menambahkan variabel X. Jadi X sama dengan M sama dengan N, dan N sama dengan X. Kemudian kita mendefinisikan R sama dengan M modulus N. Jika masih belum mendapatkan hasil, maka membuat perulangan dengan syarat R tidak boleh sama dengan 0, M sama dengan N sama dengan R, dan R sama dengan M modulus N. Maka akan keluar tampilan output itu PBB nilai M dan N adalah N. Kemudian untuk menentukan apakah hasil PBB dari kedua bilangan tersebut relatif prima, kita menggunakan fungsi if-else. Jadi if jika N sama dengan 1, N adalah hasil dari PBB, maka akan mendapatkan tampilan output bilangan M dan N relatif prima. Tetapi jika tidak atau jika tidak memenuhi syarat N sama dengan 1, maka akan muncul atau tampilan outputnya adalah bilangan M dan N bukan relatif prima. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Kita coba jalankan. Kita masukkan, coba nilai M-nya sama seperti tadi 80, nilai N-nya 12. Maka akan muncul PBB nilai M dan N adalah 4. Nah, karena PBB-nya tidak sama dengan 1, maka bilangan M dan N bukan relatif prima. Benar ya? Kita coba lagi dengan bilangan atau nilai M dan N yang mempunyai PBB 1. Tutup, kita coba run lagi. Kita coba masukkan nilai M yaitu 20 dan nilai N-nya adalah 3. Akan muncul tampilan PBB nilai M dan N adalah 1. Bilangan M dan N merupakan relatif prima karena PBB-nya sama dengan 1. Itu tadi merupakan penjelasan dari program relatif prima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.